Oke, halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Kotak Game bareng gue Ujang di sini dan ya gue mau sedikit cerita aja nih ya. Seperti yang kita tahu gitu, persaingan antar brand laptop tuh makin kesini, makin kesana, makin ketat coy. Apalagi di sektor laptop entry level. Kita ngomongin laptop gaming nih ya. Jadi mereka ini sering ngeluarin laptop gaming yang harganya terjangkau, tapi dibarengi dengan kelebihan-kelebihan ataupun fitur-fitur yang menarik gitu. Nah, salah satunya ini laptop yang ada di depan gue ini. Ini ada laptop brand Naga alias MSI yang juga ikutan nih ngeluarin laptop MSI Thin A15B7V. Laptop ini tuh punya spesifikasi yang kencang. Udah pakai prosesor AMD Ryzen 7 7735HS dan GPU-nya pakai Nvidia GeForce RTX 4060. Yang dimana ini menarik banget nih kombinasinya. Eits, tapi nggak cuma itu aja coy. Kelebihan dari si laptop ini. Kalau punya joran kencang doang laptop lain juga bisa. Tapi yang ini punya kelebihan lain coy. Itu di bagian desainnya. Laptop ini datang dengan desain bodi yang tipis, ringan, dan juga coolingnya yang optimal. Penasaran sama performanya? Mari kita bahas. Tapi seperti biasa nih, sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasinya biar lu nggak ketinggalan info paling update yang ada di Kotak Game. Spek singkatnya bisa lo lihat di tabel berikut. Oke, kita lihat dulu paket penjualannya. Di dalamnya ini kita udah pasti dapat unit laptopnya, terus juga ada charger 120 watt yang ukurannya tuh nggak terlalu gede, kayak masih enak banget buat dibawa-bawa. Terus seperti biasa ada buku manual dan kartu garansi. Oke, kita ngomongin desainnya dulu nih. Seperti yang bisa lo lihat di depan gue ini ya. Desainnya ini masih punya ciri khas MSI banget. Bodinya tuh yang sedikit trapesium. Jadi nggak literally kotak banget gitu. Terus di bagian back covernya juga masih ada logo Naganya. Tapi yang bikin beda ini udah nggak ada garis-garis lagi kayak seri sebelumnya. Hal ini ngasih kesan yang simple tapi mewah. Mantep banget emang. Terus untuk warnanya ini disebut Cosmos Gray. Ya literally ini warna abu-abu yang agak sedikit gelap tapi terang. Gimana gue jelasinnya? Ya, intinya namanya Cosmos Gray. Material keseluruhannya terbuat dari polikarbonat, kecuali back cover yang ada di sini, ini terbuat dari aluminium. Untuk bezelnya, ini di bagian layar, ini agak sedikit tebal ya, di atas dan bawahnya. Terus di bagian bawah ada logo MSI-nya. Ya, logonya ini agak sedikit mendelep. Untuk ukurannya ini, sesuai namanya ya, 15 inci, 359 x 254 x 21,7 mm. Buat beratnya, ini cuma 1,86 kg. Jadi belum nyampe 2 kg. Buat dibawa ini masih asik nih, sesuai namanya thin gitu. Tipis, terus juga nggak terlalu berat, terus chargernya juga kecil, ya enak lah buat dibawa. Nah, untuk engselnya ini bisa dibuka, tapi belum 180 derajat ya, laptop gaming yang hal wajar banget menurut gua, kan fungsinya juga buat main game. Terus untuk bagian layarnya nih, seperti yang gua mention di awal, layarnya itu 15,6 inci, resolusinya 1920 x 1080 pixel. Untuk panelnya ini udah IPS level dan refresh rate-nya nyampe 144 Hz. Jadi memang didesain buat gaming banget nih. Cocok banget nih, apalagi buat lu yang pengen main game-game kompetitif karena udah didukung refresh rate yang tinggi. Terus di bagian atas layarnya ini, di bagian bezelnya yang agak tebel ini, ada kamera webcam 720p yang mampu ngerekam sampai 30 fps. Terus ini udah built-in dual microphone juga. Secara kualitas ini udah cukup banget untuk kebutuhan hari-hari kayak Zoom meeting, video call, ataupun sampai live streaming. Terus untuk bunyi-bunyinya gimana nih? Laptop ini udah dibekali dual speaker 2 watt yang udah high-res audio ready dan juga udah dibekali dengan DTS audio processing. Hasilnya ya suara ini jadi lebih jernih, bassnya berasa, cocok lah untuk main game, dengerin musik, sampai nonton film masih oke. Round up now. Nah, salah satu yang unik dari laptop ini adalah keyboardnya. Laptop ukuran 15 inci tapi pakai keyboard yang layoutnya itu 68% atau bisa dibilang compact. Gak ada numpadnya, agak beda dari laptop 15 inci pada umumnya. Tapi ya, namanya juga laptop gaming ya, siapa sih yang butuh numpad? Di bagian tombol WASD-nya ini agak sedikit unik, dimana dia ini desainnya transparan, jadi backlight yang di bawahnya itu bisa kelihatan makin jelas. Backlightnya sendiri ini warna biru, bisa diatur kecerahannya naik turun, bisa redup ataupun bisa dibikin cerah banget gitu. Terus juga ada shortcut aplikasi dan shortcut buat ngatur kecepatan kipas pendingin di laptop ini. Terus untuk feel ngetiknya sendiri ini enak-enak aja, nyaman-nyaman aja, gua nggak ada kendala sama sekali. Tapi touchpadnya ini agak kecil untuk ukuran laptop 15 inci dan posisinya tuh nggak di tengah, agak sedikit ke kiri. Tapi it's okay, karena ini laptop gaming. Siapa ya mau main game pakai touchpad? Kayaknya orang pada pakai mouse gitu kalau main game, ya kan?
Untuk portnya sendiri di bagian kanan tuh ada satu Kensington lock, terus ada satu Ethernet port, terus juga ada satu USB Type-C 3.2 Gen 2 support display, jadi lu bisa display output nih lewat Type-C-nya ini. Terus ada dua USB Type-A 3.2 Gen 1, sama satu lagi ada port audio jack, ini terpisah ya headset dan mic-nya. Jarang-jarang sih gua nemu yang dipisah kayak gini di laptop gaming zaman sekarang, tapi ini fitur yang oke. Terus buat di bagian kiri ada satu port power, terus ada satu USB Type-A 3.2 Gen 1. Di bagian belakang ada satu HDMI, jadi HDMI itu di belakang, nggak akan ngeganggu lu di kanan ataupun di kiri. Mantep banget emang nih desainnya. Nah, untuk softwarenya ini ada MSI Center. Ini fungsinya banyak banget nih. Bisa buat hardware monitoring, bisa atur profile performance. Ada MSI AI Engine, ada Extreme Performance, Balance, Silence, dan Super Battery. Ini Super Battery kayaknya buat settingan yang lebih hemat daya banget di sini. Kalau misalkan lo cuma ngetik-ngetik, bisa pakai Super Battery aja. Untuk baterainya sendiri laptop ini tuh 52,4 Wh, yang dimana ini udah cukup gede, terus chargernya juga 120 Watt. Cukup awet buat main game dan nonton video hari-hari gitu. Dan kenapa chargernya cuma 120 Watt? Ya karena memang laptop ini nggak butuh daya sebegitu gedenya, jadi memang hemat daya coy. Nah, SKU laptop yang kita review ini dibekali dengan prosesor AMD Ryzen 7 7735HS prosesor. Arsitekturnya udah pakai Zen 3 Plus, 8 core 16 thread, MacBoost clocknya nyampe 4,75 GHz, dan TDP-nya itu cuma 35-54 Watt aja. Jadi makanya kenapa charger ini nggak gede, karena emang sehemat itu. Nah, untuk GPU-nya dia pakai Nvidia GeForce RTX 4060 laptop GPU yang udah support AI sampai 233 AI tera operation per second alias TOPS. Jadi udah lumayan banget nih performance AI-nya. Terus juga boost clock si GPU-nya ini bisa nyampe 1470 MHz. Dan daya maksimum grafik power-nya ini nyampe 45 Watt dengan dynamic boost. RAM-nya ini 16 GB DDR5 4800 MHz dual channel, dan storage-nya 512 GB PCIe Gen 4 NVMe SSD. Jadi di SSD udah kenceng lah ya. Nah, seberapa kenceng sih SSD-nya? Langsung aja kita tes pakai Crystal Diskmark. Hasilnya, kecepatan bacanya bisa nyampe 4291 MB per second, dan write-nya itu 1821 MB per second. Jadi ini udah kenceng banget. Buat kebutuhan hari-hari ini udah oke banget coy. Terus untuk benchmark sintetisnya, kita bakal pakai PC Mark 10, 3D Mark, Cinebench R20, Cinebench R23 di mode Extreme Performance. Hasilnya ini luar biasa banget. 3D Mark Pirate Strike Ultra itu bisa dapat skor 4474, dan 3D Mark Time Spy Extreme skornya bisa nyampe 3516. Untuk kita hasil benchmarknya bisa lo lihat di tabel berikut. Nah, selain benchmark sintetis, kita juga coba untuk tes productivity nih. Kita coba render video 4K berdurasi 5 menit di Adobe Premiere Pro dan render 3D di Blender. Hasilnya nih, buat render video di Adobe Premiere Pro hasilnya ini menarik banget. Dengan software only itu bisa selesai dalam waktu 4 menit 54 detik. Tapi kalau pakai CUDA dari si GPU, bisa selesai dalam waktu 2 menit 57 detik aja. Keren banget loh, itu render video 4K 5 menit. Terus untuk render 3D-nya, kita pakai BMW Test. Hasilnya kalau pakai CPU, render itu butuh waktu 3 menit 25 detik. Nah, kalau pakai GPU itu cuma butuh waktu 26 detik aja. Emang sengebut itu. Kita lanjut ke benchmark yang paling penting. Namanya laptop gaming, nggak mungkin kita nggak tes main gaming kan? Jadi langsung aja kita tes buat main gaming. Untuk settingnya kita pakai resolusi di 1080p dan kita bakal cari average FPS-nya di mode Extreme Performance. Game pertama ada Cyberpunk 2077 dengan settingan Ray Traced High. Jadi ray tracing-nya nih on dan DLSS-nya juga on. Average FPS itu bisa dapat 40 FPS. Jadi masih sangat playable. Lanjut kita ada Horizon Forbidden West dengan settingan Ultra DLSS on. Average FPS itu bisa dapat di angka 61 FPS. Ini udah lebih dari playable, ini udah mulus. Lanjut ke Assassin's Creed Mirage dengan settingan high DLSS on. Average FPS-nya bisa nyampe 97 FPS. Ini beneran ngebut banget, FPS-nya juga tinggi. Dikit lagi dapat 100 ini. Lanjut ke game e-sport. Di sini kita pakai Dota 2, settingan fastest max FPS-nya itu bisa dapat 148 FPS. Jadi layar 144 Hz itu udah kepake maksimal. Lanjut ke game Valorant, settingan low max FPS-nya itu bisa dapat 275 FPS. Ini mah udah tumpah-tumpah banget, coy. Dari hasil pengujian game tadi, ini terbukti banget ya, laptop ini tuh beneran ngebut coy. Lu mau main game AAA, lu mau main game e-sport, semua itu bisa dilibas tanpa ada kendala sama sekali. Mantep banget dah pokoknya.
Laptop yang punya performa tinggi pasti butuh cooling yang bagus juga gitu, biar performanya itu tetap stabil. Laptop ini tuh pakai cooling system yang disebut Cooler Boost. Jadi ini udah pakai active cooling. Pakai satu kipas, heat pipe-nya ada 3 dan ada 2 exhaust. Mungkin ini yang bisa bikin laptop itu jadi ringan banget karena memang cooling itu nggak terlalu gede, tapi bisa ngejaga performa laptop ini tuh biar bisa tetap stabil. Tapi gimana nih dengan temperaturnya nih? Di mode Extreme Performance selama pengujian kita, idle-nya tuh ada di angka 48 derajat Celcius dan float-nya tuh nyampe 87 derajat Celcius. Ya ini masih di bawah 90 ya, beda 3 derajat dikit tapi masih oke banget. Karena kipasnya cuma satu tapi suhunya nggak nyampe 90 coy. Bagus banget berarti cooling di laptop ini. Oke, kesimpulannya nih, laptop MSI Teen A15 ini emang jadi laptop gaming yang punya performa bagus, kenceng buat main game AAA terbaru, tapi tetap dengan desain yang ringan dan tipis, jadi enak buat dibawa-bawa. Secara spek juga ini bagus banget. Kombinasi AMD Ryzen 7 7735HS dengan RTX 4060 juga bikin laptop ini beneran performanya menarik. Apalagi si RTX 4060 ini juga mendukung AI, jadi kalau misalkan lu butuh laptop gaming yang support AI, ini bisa jadi opsi yang menarik. Buat kerja oke, buat gaming apalagi ya kan. Cocok banget nih buat lu yang suka main game tapi juga mobilitas lu tinggi dan lu butuh laptop yang bisa main game di mana aja dan kapan aja. Ya, ini solusinya. Terus harganya gimana nih? Laptop MSI Teen A15 yang kita review ini dijual dengan SRP 16,999 juta rupiah. Jadi ini masih masuk laptop 16 jutaan ya. 17 kurang 1000 sih tapi masih masuk 16-an. Kalau lu punya laptop ini nih, kira-kira lu bakal main game apa? Jawab di kolom komentar ya. Nah itu dia review MSI Teen A15 dari Kotak Game. Like video ini kalau lu suka, share kalau menurut lu video yang bermanfaat, terus juga jangan lupa subscribe channel Kotak Game, nyalain juga lonceng notifikasinya, dan follow semua sosial media Kotak Game biar lu nggak ketinggalan info paling update yang ada di Kotak Game. Gua Ujang pamit undur diri, see you next time another video, and bye-bye.